azim. Amma ba'd. Hadirin, kita di bahasan ya terakhir, warawa Abu Hudayyah Ibrahim ibnu Hudayyah qala, beliau mengatakan, haddatsana Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man asba'a ja'ian, siapa orang bikin kenyang orang lapar, wa kasa uryanan, dia ngasih pakaian orang yang hampir telanjang. Karena dulu di zaman Nabi orang kadang tidak sesuai kita nih, baju rapi gitu ada lengannya. Enggak, mereka cuma kayak kain ihram, udah. Pakaiannya orang dulu tuh kayak kain ihram doang. Iya, itu. Kadang ada yang di bawah itu sarung, di atas kayak tidaknya. Makanya kadang pakaian gantian sama istrinya. Jadi istrinya dipakai dari kudung atas terus diputar di badannya sampai ke kaki. Ya, ada sahabat bajunya cuma satu, jadi gantian keluar. Kalau dia keluar, istrinya di rumah udah nggak bisa keluar. Kalau sekarang kan baju banyak Allah, banyak orang lebih-lebih. Walhasil beliau Nabi bersabda, siapa orang yang ngasih makan orang lapar, ngasih pakaian orang telanjang, wa'awa musafir. Nah ini kita kurang. Kalau di Mekah Madinah ada namanya ribat. Ribat itu rumah dikhususkan orang musafir, ditampung di situ. Hotel lain, hotel kan bayar. Ini enggak. Artinya amal jariah, menampung orang musafir. Atau enggak harus bikin, mungkin kita di rumah kita sediain, mungkin di ruang depan ada kayak kamar. Kalau ada orang musafir, apalagi keluarga kita dari kampung, hasil dia menampung orang musafir. Ya. A'adzahullah min ahwali yaumil qiyamah. Allah hindarkan dia dari kesusahan kiamat. Bayangin tuh. Kiamat ini keadaan orang susah. Kayak pemeriksaan amal. Bayangin. Kita diperiksa polisi aja. Kadang gak nyaman. Udah. Diperiksa ini, diperiksa. Timbangan. Belum lagi mahsyar. Tidak ada naungan. Matahari mendekat. Kan itu semuanya kesusahan kiamat. Di jembatan banyak orang jatuh. Ya. Nah, dengan cara apa kita bisa selamat dari itu semua? Nomor satu, kasih kenyang orang lapar. Gitu. Ya kalau sekarang mah praktis, kasih duit aja. Yang kira-kira kita kan tahu harga makanan. Ya. Harga makanan mungkin 10 ribuan lah, 15 ribu. Kalau bisa jangan ngasih orang cuma 1.000. Kapan cukupnya? Sampai malam belum cukup buat beli nasi. Jadi itu, jadi kita ukur keadaan zaman. Itu. Jadi ngasih makan orang lapar tidak harus nyediain makanan. Ya. Dia kasih duit kan dia bisa beli makanan, berarti laparnya kita hilangin.
Allah selamatkan, lindungi dari semua kesusahan kiamat. Ya. Wa harrajar Tabrani Sulaiman bin Ahmad an Yazid al-Waqqas an Anas bin Malik. Ini riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man laqqama ahahu lukmah halwa. Laqqama itu kalau bahasa ininya nyuapin, tapi tidak harus nyuapin. Nyediain deh bisa. Dia nyediain saudaranya satu bentuk suapan, ya makan juga sih namanya. Halwa artinya yang manis. Tapi tidak harus manis. Cuman dulu orang ngasih hidangan kurma. Kurma kan manis. Kurma manis. Sarafallahu anhu muraratal maut. Allah hindarkan pahitnya penungguan. Ya. Jadi di pada mahsyar orang bahasa pahit di sini susah. Kepahitan maukit pada hari kiamat. Ya, jadi dia ngasih. Alhasil ngasih makan. Ya. Cuman ada tambahan halwa. Yang kalau kita bisa artiin yang enak. Kan lebih bagus. Kalau kita bilang yang manis. Ya, orang kadang-kadang manis. Apalagi yang udah kena gula. Kalau makanan manis. Bagi dia sudah gak nyaman lagi. Nah ini bahasa enak juga. Beda-beda. Beda-beda. Makanya. Tidak salah kalau kita mau ngasih orang makan, tanya. Bapak, Ibu senangnya makanan apa? Basa-basi sedikit. Ya, karena ada orang kadang-kadang dia lebih senang makanan murah daripada yang mahal-mahal. Kan tidak ada salahnya tambah omongan. Biar kita bisa ngamalin nih hadis. Siapa orang yang ngasih makan saudaranya yang enak. Nah bahasa enak kan beda-beda. 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 Ya. Walhasil ganjarannya Allah torofa itu dijauhin. Dari pahitnya atau susahnya atau dahsyatnya hari kiamat. Wafit tanzil tahqiqon bihadal bab. Dalam Al-Quran ini menguatkan ini bab. Wajami'an qawli bihad. Firman Allah. Yufuna bin nazar. Itu satu niat. Rencana baik. Nazar itu niat baik. Biasanya ke makanan. Contoh gini. Ada orang sakit. Dia nazar kalau sembuh, dia mau ngasih makan orang. Nah begitu sembuh, dia tepati janjinya. Jadi dia kasih makan. Karena disebut, ngasih makan orang 10, bisa 20 dan sebagainya. Yufuna bin nadri. Sampai ayat waqahumullah, akhirnya Allah waqo menjaga dia syarra dzalikal yaum, susahnya hari itu, hari kiamat. Ini Al-Quran tuh. Ya. Jadi siapa orang yang menepati janjinya. Tapi kita kalau bisa nggak usah nazar-nazar lah, nggak usah janji, takut meleset. Yang jelas kita ada kelebihan rezeki, kita kasih orang. Kita kasih orang makan. Nah bahasa kasih makan jangan kita sempit. Harus kita nyediain tidak. Ngasih duit kan udah ngasih makan namanya. Duit.
makan. Malah itu lebih praktis. Kadang ada orang dikasih makan belum waktunya mau makan. Akhirnya bisa-bisa rusak. Kalau ngasih duit kan tidak. Kita kasih pagi mungkin dia maunya nanti sore baru mau makan. Ini enak. Sore baru belanja. Jadi poinnya ini kiamat ini dihandle semuanya dari sedekah. Sedekah. Di mahsyar tidak ada naungan. Ya. Nanti yang sedekah, sedekahnya jadi naungannya. An-nasu tahta dhilli shadaqati. Orang nanti berada di naungan sedekahnya. Makin baik sedekahnya, makin bagus naungannya. Itu di daerah naungan. Ada lagi nanti perhitungan. Ada yang dibikin susah. Ada yang Allah bikin ringan. Yang banyak sedekahnya diringanin oleh Allah. Karena dulu kan dia ringanin orang. Balasan sesuai amal. Sedekah juga. Di jembatan. Orang nanti dipegangin sama sedekahnya. Jadi nggak jatuh. Sedekah juga. Semua. Timbangan. Pemeriksaan. Nanti di surga juga. Ada yang lebih bagus dari yang ini. Itu menurut sedekahnya. Sedekahnya. Kita di dunia aja. Di saat ada urusan kita keluar duit besar, pasti dapatnya bagus. Kalau keluar duit kecil, ya maaf, dapat, cuman kurang. Ya iya kan juga bisa dicontohkan. Mau apa? Mau motor, mau mobil, mau rumah, mau bini. Ngelamar bawa duit kecil ya. Kata jamaah, nenek lu kawin dono. Ya, ya itu. Ya, diselamatkan. Ya. Wa inna la nudi'u ajra aman ahsan. Kami Allah tidak menyia-nyiakan amalannya orang yang beramal. Jadi berarti amalan bagaimana nanti balasan sesuai amal. Ingkoli wageri modi itu amal soleh. Nanti ada lagi amal-amal soleh itu fungsinya ini. Makanya di dalam Islam ini banyak perkara denda. Kita haji, ada kesalahan. Kalau diamati dendahnya itu sedekah rata-rata. Ya, ini kesalahannya. Oh, dia harus nyembelih kambing. Kenapa harus nyembelih? Supaya jangan ditunda. Sekarang kita nih mengandai-andai. Seandainya denda haji itu suruh bayar duit, banyak yang nggak jadi. Nggak jadi ya, itu nggak usah. Kalau kambing kan nggak bisa. Ini denda kambing. Kambing masa mau dibawa pulang? Ya, harus disembelih. Dan sembelih tidak bisa disimpan lagi, harus dibagi. Jadi itu alasannya kenapa perintah denda itu suruh nyembelih kambing. Karena ini sedekah, takutnya orang ngurungin niatnya. Ya, soalnya kita ini denda haji bayar sekian real. Bisa aja, udah deh jangan dulu, kita kan mau belanja-belanja. Ya, mau ini buat oleh-oleh, akhirnya nggak jadi. Gitu. Semua bentuk kesalahan ini, dendahnya, memberi makan, tumpah, itu banyak di Quran kita bakal lewati. Semua poinnya sedekah. Dan memang sedekah itu kita lihat di dunia aja. Kesalahan kita ketutup. Kesalahan kita ketutup. Ada orang, maaf, kita melakukan kesalahan pada dia. Kan dia pasti ada bentuk kecewa, marah. Kita kasih duit aja. Insya Allah marahnya kurang.
Apalagi ngasihnya besar. Udah habis ya. Salah apa aja. Ini contoh tapi jangan lakuin. Ada orang susah. Ya. Akhirnya ada satu orang datang bawa duit 2 ikat, 2 gepok. Isinya ratusan, berarti 10 juta. Akhirnya orang ini susah. Ditonjok. Oh, sekali tonjok dikasih segepok. Itu langsung, Pak, tonjok lagi aja. Bonyok deh, gue gak mikirin. Sampai segitu sih. Tapi gak juga kali masa ngasih orang ditonjok dulu. Enggak, ini percontohan. Kita salah, langsung salah kita ketutup. Ketutup salah kita. Yang gak pernah lagi nyebut tonjok. Enggak. Alhamdulillah Bapak nonjok saya. Anda bisa kawin lagi dulu dan. Bisa ini lagi tuh. Sedekah tuh. Makanya sekarang banyak orang, maaf, ini yang make orang jahat. Orang jahat ngasih ulama duit, kalah deh ulama. Habis. Gitu. Ya iya. Makanya kita kayak ustadz ini, kita juga nggak berani ngomong gitu. Belum dikasih duit ke koper. Dikasih ke koper aja deh. Kecap deh diem. Padahal kemarin vokal ngomong ini. Kan saya pernah cerita dulu, masih udah lama sih. Kan waktu ada caleg perempuan. Ada satu ustadz setiap ceramah. Haram presiden perempuan. Apa? Nggak boleh. Sholat aja nggak boleh jadi imam lah. Semua aja. Ceramahnya isinya menentang perempuan tidak boleh jadi presiden. Akhirnya lama-lama itu ustadz diam. Nggak ngomong lagi. Ya Habib iseng. Itu ustadz pulang kok. Udah nggak ngomong lagi. Udah dapat 2 M. Ini coba-coba 2 M dulu. Jadi dikasih 2 M cuman suruh ngomong 2 huruf. Boleh nggak perempuan jadi presiden? Iya. I sama A. Sudah. Jadi artinya pemberian ini mendobrak segala urusan. Mau urusan jahat, mau urusan baik. Tapi kita nggak ke sana. Kita mau selamat di akhirat. Makanya kita ya artinya berbagi. Walaupun bahasa hadisnya ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih naungan. Kan ujungnya duit semua. Duit semua. Kan kita ngasih. Ada orang susah, ngontrak. Ya, kontrakannya sebulan. Dia kalau nggak bayar diusir. Kalau diusir kan berarti di matahari. Nggak punya naungan. Kita kasih duit buat bayar kontrakan. Berarti kan kita kasih naungan. Walaupun cuma selama sebulan. Jangankan ini nggak bayar sebulan. Sesaat aja kita kasih orang naungan. Contohnya begini. Ada orang, kesian orang kontrakan kan. Ada yang bilang. Kontrakannya taruhlah sebulan 1,5 juta. Akhirnya kita kasih dia 50.000. Berarti kita ngasih naungan selama sehari ya. Benar ya? Kebanyakan ya. Benar ya? Ya iya, padahal kita kasih naungan. Jadi tidak harus ngasih seharga kontrakan. Tidak. Ya udah begitu. Saya 1,5 juta sebulan. Ya, coba dibagi 30 berapa tuh? 60. Jadi kita ngasih duit di 60.000 itu sudah ngasih naungan namanya. 1 hari kita kasih naungan. Kan gitu. Jadi kita memahami agama ini jangan kita sulit. Wah harus naungan berarti harus ngontrakin rumah. Ya, kan tidak semua orang mampu kan. Nanti ada yang ngasih sini, dari sini ada juga ngasih. Ya itu. Dan nggak usah dirinci. Ini buat kontrakan Pak ya. Ya ini orang. Tidak usah. Ini buat makan ya. Ini buat pakaian. Tidak.
Allah yang tahu sudah. Cuman ini hadisnya, siapa orang yang bikin kenyang orang lapar, ngasih pakaian orang telanjang, ngasih naungan. Ya naungan itu ya bentuk kontrakan sudah. Ya. Babun. Dzakara Abu Nuaim al-Hafiz qala haddatsana Sulaiman bin haddatsana Ahmad bin Yahya. Ini namanya amanan nakal. Jadi disebutin ini saya dengar dari ini. Qala haddatsana Muhammad bin Salam, haddatsana Yahya bin Bukhair. Qala haddatsana Malik bin Al-Muhammad bin Abraham Salamah an Abi Hurairah. Ini sampai sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna minadz dzunubi dzunuban." Ada dosa ini la yukaffiru has-shalah. Tidak terhapus dengan hanya sholat. Jadi kita sholat itu ada dosa terhapus. Hadis tidak di sini tidak ditulis. Sabda Nabi, as-sholah ila sholah mukaffirat lima bainahuma. Sholat ke sholat berikutnya penghapus dosa antaranya. Jadi gini, kita sholat duhur. Habis duhur terjadi dosa. Masuk asar, kita sholat asar, dosa antara duhur asar, Allah hapus. Tapi ada yang tersisa. Dihapus, ada dosa belum terhapus. Habis sholat asar, berdosa lagi. Masuk maghrib, sholat. Dosa asar maghrib dihapus. Puasa juga. Ramadan tahun ini kita puasa. Habis itu terjadi dosa, akhirnya ketemu lagi Ramadan kita puasa. Dosa kita setahun tuh terhapus. Tapi masih ada sisanya. Kita lihat, ini sisa ini terhapus dengan apa? Walal haji juga, orang berangkat haji Allah ampuni dosanya. Ya, tapi ada yang tersisa belum. Walal umroh juga sama. Wa ma yukaffiruha ya Rasulullah. Nah ini yang dosa tersisa ini terampuni dengan apa? Qala al-humum bi talabil maisha. Susah di saat kita mencari kehidupan. Sayang kita nyari hidup akhirnya capek dapat duit. Dapat duit masih ngasih orang lagi. Ya Allah. Ini amalan menghapus dosa, mengalahkan pengampunan sholat, puasa, haji ini. Umum artinya kita yang capek nyari itu duit, tapi kita kasih orang. Kan satu bentuk kesusahan. Ya, kan kita yang bertenaga lah ini. Umum. Lalu belum lagi sebelumnya kita tidak sembarangan mencari hidup. Kita koreksi dulu. Halal atau tidak. Oh ini ada muamalah haram. Enggak mau. Kan susah juga. Apalagi sekarang. Kadang yang halal agak repot. Yang banyak haram. Kan susah. Susah lagi. Ya. Wa qala Ahmad bin Yahya qultu kaifa sami'ta hada, dari mana kamu dengar ini? Dari Yahya. Ya. Bukan. Falam yasma'uhu, enggak ada yang dengar selain engkau. Qala kuntu inda Yahya jalisan. Saya pernah duduk di sisi Yahya, ini perawi. Faja'ahu rajulun, tiba-tiba ada orang datang pada kara, lalu dia sebutin hadisnya ini lemah. Bahasa hadis lemah itu tetap boleh diamalin. Karena yang membuat lemah itu perawinya. Contohnya,
Itu perawi kalau pernah kedapatan lepas peci di jalan, bukan di masjid ya, masjid pakai peci mau ajar. Di jalanan kelihatan tidak pakai peci. Itu hadisnya dhaif. Memang apa fungsi ini peci buat ngejaga dalam akhirat. Makanya orang kalau pakai peci insya Allah nggak ngegandeng jable. Jadi jamin nggak mungkin. Biasanya orang pakai peci kalau ada rencana jelek, pecinya dikantongin. Lu mau ngapain? Iya, karena dia malu pakai peci berbuat yang nggak benar. Itu, ya. Jadi jangan diremehin peci ya. Ini di jalan, karena di jalan kalau di masjid pakai peci mah kebangetan kalau nggak pakai. Itu tidak yang dihitung di jalanan, ke pasar-pasar pakai peci dan sebagainya. Sekarang kita masuk bab lain lagi yaitu tentang syafaat umum yang ada pada diri Nabi kita Muhammad ya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali di tema singkat ini. Bagaimana fadilah khasiatnya disebut di teks hadisnya disebutkan cuma sesuap. Sesuap aja bisa menyelamatkan ini. Bagaimana suasana ini, Bib, suasana kan sekarang masih suasana maulid. Ya maulid. Ya Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Banyak mengadakan maulid. Di suasana maulid itu ngundang orang katakan dikasih makan orang itu, dikasih makan orang sekampung, terus dikasih katakan satu paket sembako senilai 150.000 bisa untuk makan sekeluarga seminggu 2 minggu mamanya satu paket itu bagaimana nilai kira-kira pahalanya samping makan baca salawat juga ngasih sembako dia orang ngasih orang sekampung ininya pahalanya gimana Bib? Assalamualaikum. Ini poinnya yang nggak mau maulid orang bodoh. Bodohnya bodoh deh tuh. Iya. Tadi kita dengar kemuliaannya memberi makan. Itu tadi. Ini orang maulid, ya Allah, luar biasa. Masih makan orang banyak. Satu orang aja dikasih makan, sesuap lagi. Kalau ini bukan sesuap, sampai kenyang. Kenyang. Makanya ya dari sini orang udah bisa dibaca yang bilang maulid salah, udah dianya salah duluan. Alasannya tidak ada pengadaan maulid di zaman Nabi. Tapi kita bilang ngasih makan kan ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi kan ada ngasih makan, bahkan hadisnya banyak. Apalagi itu alasannya gitu. Kok bisa Nabi nggak ngadain maulid? Maulid itu sebenarnya salah satu acara menyenangkan orang. Ada orang ini saya ingat di Madinah, kan di Madinah ini kan pemerintahnya anti maulid. Jadi mereka tidak bisa duduk kayak kita membaca riwayat Nabi lah ini enggak. Jadi dia hanya kalau datang bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya, mereka nyediain nampan. Lalu keliling ngasih orang. Tadi kayak halawa, kasih coklat, kasih kurma, kasih bisnis, kasih roti. Lalu bilang, sekarang maulidnya Nabi. Kita gembira. Sambil ngasih makan. Kalau udah habis pulang lagi, ngambil lagi. Gitu. Jadi ada daerah bikin maulid ngasih makan doang. Nggak pakai manggil ketelimping lagi, nggak ada. Ya kan daerahnya karena mereka dilarang gembira dengan maulid Nabi. Tapi gembira itu ungkapan ngasih orang makan. Kegembiraan. Tidak usah gembira dengan lahir Nabi. Orang aja punya anak. Tahu?
Kan gembira manggil tetangga duduk dikasih makan. Oke lah kalau langsung ngasih makan kan ini manggil ustadz baca-baca sedikit lah. Gembira. Nah ini baru lahir anaknya. Nah ini anak belum tentu nyenengin kalau gede. Belum tentu. Kalau Nabi lahirnya udah positif nyenengin kita. Gitu. Biar mengerti pemahaman yang perlu diluruskan. Kan dia salah bilang nggak ada pengadaan maulid di zaman Nabi. Kita lihat pengadaan maulid apa isinya. Di maulid ada baca Quran. Kan Nabi nyuruh baca Quran. Di maulid ada baca sejarah cerita Nabi. Nah ini Allah menyuruh kita mengikuti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sekarang kita suruh ikut Nabi, kalau tidak tahu cerita Nabi bagaimana bisa ngikut? Bagaimana kita bisa ngikut? Allah nyuruh kita ikut Nabi. Berarti secara tidak langsung Allah nyuruh kita ngadain maulid. Kita baca cerita Nabi supaya bisa kita ikut. Kita bayangin sekarang, bisa ngikut Nabi nggak tahu ceritanya. Gimana cara ngikut? Berarti harus kita tahu ceritanya tuh di maulid dibaca. Semua kan dari Nabi. Nah, ada kelompok bilang maulid bid'ah haram. Alasannya Nabi nggak ngadain. Berarti dia bodoh. Dia nggak ngerti. Cuman dalam bentuk mungkin spanduk. Kalau kita kan pakai spanduk. Ini maulid ya Al-Ittihad. Hari ini bakal mungkin ditulis. Insya Allah yang bicara ini. Memang harus begitu. Sekarang ngadain maulid. Kapan? Tahu kapan. Terus kita hadir gimana? Tidak tahu. Jadi harus ada penetapan tempat, waktu. Harus kita bikin maulid di sini. Di mana aja? Udah kita contoh di Masjid Al-Ittihad. Harinya ini. Kan bagus kan? Pemberitaan. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika Rasulullah diberikan sesuatu oleh seseorang, beliau bertanya, ini sedekah atau hadiah? Kalau sedekah diberikan kepada sahabat, kalau hadiah beliau terima. Nah, kita sebagai umat, kapan kita bisa menerima sedekah dan hadiah, atau sebaliknya kita memberikan sedekah atau hadiah? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua tentang pemimpin. Nabi Sulaiman yang disebut juga sebagai raja. Ada Ratu Bilqis, perempuan juga pemimpin. Nah di Indonesia juga ada pejuang seperti itu. Nadine Malayati, dia berjuang karena suami meninggal, dia melawan Belanda. Ini bagaimana cara pandang itu? Ini bahasa hadiah. Sedekah. Biasanya sedekah itu pada orang miskin. Ya, pada orang miskin. Orang rendah. Ya. Kalau hadiah itu buat orang mulia, orang besar. Kan Nabi mulia lebih dari raja. Raja aja kita kalau datang, raja ini sedekah buat raja. Raja senang apa kecewa? Kalau kita bilang raja ini hadiah, rajanya senang. Itu alasannya kenapa Allah menetapkan Nabi jangan dikasih sedekah. Karena ada bentuk penghinaan. Kalau hadiah, penghormatan. Raja aja tidak mau nerima kalau kita bilang sedekah. Memang gue recehan kata sedekah. Memang saya miskin. Itu alasannya. Jadi Nabi kita disuruh ngasih hadiah. Menghormati. Penghormatan namanya. Walaupun sebenarnya sama aja barangnya. Itu juga. Ya kan? Sedekah. Masa beda? Ya, tak sama.
Itu. Terus apa tadi? Kalau kita sebagai awam itu bagaimana sikapnya? Kapan kita memberikan sedekah orang atau hadiah? Itu sebaliknya. Kapan kita Ya lihat di depan kita lihat kayaknya orang ini orang berada, tetangga kita, dia ini. Kasih hadiah. Ya, kalau kita ada tetangga kayak miskin, ya udah kasih sedekah. Dan tidak usah dirinci, kasih aja. Kalau memang dia cukup berarti hadiah, kalau dia miskin berarti sedekah. Nggak usah dicatat lagi, panjang akhirnya kagak jadi. Ya, jadi gitu aja. Makanya orang dulu dengerin. Orang dulu itu kalau dapat perintah sedekah dilakuin langsung. Kalau kita banyak nanya, akhirnya kagak jadi. Apa bedanya hadiah sama sedekah? Apa bedanya infak? Duitnya kagak goyang. Kalau dulu nggak pakai nanya. Jadi Allah yang tahu. Kita kasih orang kalau memang yang nerima berada berarti hadiah. Kalau orang miskin sedekah. Itu yang membuat orang dulu banyak selamat. Ada lagi nih nanya, apa sih bedanya tahajud sama qiyamul lail? Kagak bangun. Nanya doang. Lu bangun aja bangun. Ya, ada lagi tadi kayaknya. Tadi Ustaz, tentang pemimpin. Tadi ada perempuan dan laki-laki. Dan contohnya Nabi Sulaiman juga raja ini dan ratu Bilqis. Perempuan gitu, pemimpin. Contohnya kan kita sudah melakukan ada. Oh, jadi pendukung Megawati kali. Ya berarti bukan Megawati doang, perempuan kan ada Ratu Balkis. Pandangan sekarang itu gimana sih? Setelah zamannya Lu ngapain pilih perempuan? Yang laki aja berantakan. Jalan aja. Kesian. Ya. Terima kasih. Ya. Pelan-pelan nanyanya biar kita paham. Ya, slow. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, mohon maaf mungkin pertanyaan saya ini terlambat. Sebenarnya kita masuk surga, kita masuk neraka, kita susah, kita senang di akhirat itu. Sebenarnya apanya? Apa roh kita? Apa rohani kita? Apa jiwa kita? Apa yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara apa adanya dulu. Sekarang akhirat ada yang senang, ada yang susah. Apakah di saat kita menerima ini kesenangan, kita mau tahu yang senang badan saya kah itu? Kayaknya nggak perlu deh. Allah bikin senang orang, kita berusaha biar kita senang. Artinya tidak tersiksa. Siksa juga. Tidak harus tahu apanya yang disiksa. Yang jelas dia tersiksa. Karena siksaan itu bisa dirasakan oleh ruhani kita, bisa jasmani kita. Ya. Kalau ini saya serba salah. Mau jawab saya bukan panitia kiamat. Jadi kira-kira seandainya kita menemukan jawaban. Ternyata yang merasakan nikmat ruhnya. Atau jasadnya atau gak jasadnya diganti. Ya, diganti. Jasad di dunia ini sudah tidak ikut merasakan lagi. Sudah dikubur, hancur. Allah ciptakan lagi jasad yang lain. Yang sesuai lokasi. Karena disebut di dalam hadis, nanti orang di surga itu bobot badannya beda sama di dunia. Karena manusia ini Nabi Adam diciptakan besar. Lama-lama mengecil. Itu Nabi Adam ukurannya hadis Nabi situ naziro. Ziro itu kita
buka tangan kita ujung ke ujung. 60 berarti 1,5 meter, 1 biro ya. Berarti sekitar 90 meter. Itu ukuran badan Nabi Adam. Nanti di surga Allah pilih ukuran badan orang di surga seperti Nabi Adam. Ya. Nah makanya kenikmatannya surga, di surga anggurnya kayak buah kelapa. Nah kalau anggurnya kayak kita, jadi selilit. Ya. Kalau saya sih milih kita bagaimana berusaha, beramal biar masuk surga dulu lah. Gak usah nanyain bagaimana ukurannya. Ya, kita mikirin bagaimana kita bisa selamat. Ini pertanyaan bukan terlambat, tidak perlu. Ya, buat apa sekarang kita tanya, kita tahu apanya yang merasakan. Kita melihat orang dulu nggak pernah nanya ke situ. Mereka hanya berjuang dengan melakukan perintah yang membuat dia sabab masuk surga. Itu yang dia lakuin. Dia nggak pernah lakuin di surga bagaimana, ada tempat parkir nggak, ada ini nggak, kayaknya itu lebih baik. Kita mikirin masuknya doang. Ini kan agak sedikit lancang. Seakan-akan positif masuk surga, udah nanyain. Emang lu udah masuk? Kan belum. Kira-kira di dunia aja kan begitu. Ada orang udah di sini masuk ke gedung ini, belum masuk udah ngatur. Memang gue positif masuk? Kan tidak. Jadi mereka tidak berani membicarakan itu lagi. Mereka mikirkan bagaimana sudah. Di Quran ada amalan mengantar, ada di hadis. Sepertinya begitu. Jadi kalimat Bapak tadi saya terlambat bertanya. Memang gak ada yang nanya yang gitu. Ada lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang punya ide untuk sedekah tapi lain daripada biasanya. Kalau orang kan sedekah itu bagus banyak, tapi bagus untuk orang tapi harus untuk usaha. Usahanya itu harus jadi nanti untuk sedekah juga. Bagaimana Pak? Pertanyaannya apa? Yang sedekah membagi-bagi uang untuk orang-orang kecil dengan uang dikit-dikit gitu. Tapi ada yang untuk orang berapa orang aja 10 orang tapi harus untuk usaha dan usahanya itu nanti berhasil untuk membantu orang lain juga gitu. Itu namanya ngatur. Kita sedekah orang udah jangan kita atur. Nanti kalau dia dapat hidayah dari Allah, nanti dia sendiri yang kita pakai usaha. Jangan kita lagi. Berarti kita nyusahin dia dong. Benar nggak saya ngomong apa adanya? Ada orang kita sedekah, ini harus pakai usaha ya. Hal apa anak udah asam urat kagak ada usaha lagi. Tidak nggak usah. Kita niat insya Allah Allah kasih. Gitu aja. Karena kesian kalau kita ini. Ada lagi ini sedekah buat kawin ya. Awas buat yang lain. Bagaimana mau kawin kagak ada yang mau. Ini kan susah. Jadi kita kalau sedekah, kalau boleh kita tidak ikut ngatur lagi. Nah ini ada kisah nih. Paham? Orang sedekah ngatur lagi itu kepelitan nomor 1. Namanya kotor. Ini ada cerita. Bagus nih. Yang mau dengar-dengar, yang mau pulang-pulang boleh lah. Seorang ulama, seorang sufi, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau, ini namanya muhasabah. Dia lihat dirinya. Saya ini masih tergolong orang pelit apa orang dermawan. Tapi dia belum tahu, belum positif pada dirinya. Dia koreksi diri. Akhirnya dia niat. Besok saya dapat duit berapa aja, saya mau sedekahin. Rupanya besoknya dapat duit besar. Sudah, akhirnya dia bawa itu duit keliling. Nyari orang yang kira-kira betul-betul bisa.
Akhirnya ketemu ada satu orang buta lagi dicukur. Nah, ini orang paling susah. Orang buta itu dicukur. Akhirnya dia deketin, Pak, ini ada duit buat Bapak. Buta, ada nggak lihat? Berarti duit sudah punya orang buta kan udah ngasih. Ini yang ngasih ngomong. Di saat si buta bilang, ini duit kasih tukang cukur. Taruhlah kita contoh, ini duit besar 10 juta. Tukang cukur mah 10.000 udah cukup. Kan dia ngatur. Kan dia udah sedekah. Ini si buta ngomong lagi, kasih tukang cukur. Belum juga ngomong lagi. Ini gede duitnya, gede. Tukang cukur mah kalau mau ditambah 20.000 mah udah cukup banget. Sampai ketiga. Dia tekan. Kasih tukang cukur. Memang lu pelit. Bukan punya lu pelitin. Kan udah punya saya. Masih lu ngatur. Kayak tadi itu. Kata si buta, kan ini uang kan kau kasih saya, berarti punya saya. Kenapa kamu larang saya ngasih tukang cukur? Ini namanya kotur, pelit paling tinggi. Bukan punyanya dipelitin. Akhirnya sudah, itu duit dikasih tukang cukur. Tukang cukur nggak mau nerima. Jangan macem-macem ya. Saya nyukur nyari nafkah, tapi saya juga pernah niat amal. Saya niat nggak mau nerima dari ibu tani. Saya mau beramal, artinya saya cukur gratis buat dia. Kalau yang lain bayar. Kan ini kan bayaran dari si buta. Saya sudah niat dari sejak saya nyukur, kan ini langganannya. Kalau dari dia saya nggak mau terima. Gimana nih urusan? Ya. Wah dia udah niat juga, nggak mau mulangin ke rumah ini duit. Akhirnya dia ke pantai, dilempar ke laut itu duit. Ada lagi yang lain, silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, yang ingin saya tanyakan, tadi dikatakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain bisa menghapuskan dosa. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya bisa menghapuskan dosa. Namun ada dosa yang tidak bisa dihapuskan, kecuali dengan tadi dikatakan seorang yang bersusah payah mencari nafkah untuk disedekahkan. Kalau kita kaitkan dengan kita seorang suami mencari nafkah, bersusah payah, terus kita serahkan kepada keluarga kita, apakah itu termasuk untuk bisa menghapuskan dosa kita sebagai seorang suami? Ya itu dia. Terima kasih. Itu nomor 1. Nah ini, sebelumnya saya jawab dulu. Hadis Nabi mengatakan dinar amfaktahu alal yatama. Sekarang kita berusaha, bekerja apalah. Kita dapat duit. Dulu zaman Nabi kan nama uangnya dinar. 1 dinar kamu nafkahi orang miskin. Wa dinar ala liat. 1 dinar buat orang-orang anak yatim. Wa dinar, kita dinar buat jihad kita juga. Buat mensejahterakan masjid lah. Untuk pembela agama. Wa dinar amfaktahu ala iyalik. 1 dinar kamu nafkahi keluargamu. A'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya ma amfaqtahu ala iyalik, yang kau nafkahi keluargamu. Jadi dia menafkahi, karena menafkahi keluarga hukumnya wajib. Pahala wajib 70 kali lipat daripada pahala sunnah. Menafkahi istri tidak ada riaknya. Tahu riak? Nyoor. Pamer. Masa kita belanjahin bini kita artinya merasa hebat, tidak ada.
kita malah merasa belum beramal, seperti amalnya bersih. Kalau nafkahi anak yatim bisa riya. Alhamdulillah hari ini ada 300 anak yatim kita santuni, diliput sama RCTI dan dihadiri Jokowi. Kalau kita ngasih belanja istri kita kan nggak ada gitu-gitu. Tapi amalan terbaik, ya. Makanya rugi orang kalau nggak punya istri. Ya. Benar, itu duitnya mau kemanain? Ke sini. Ya. Nah, masih itu keistimewaannya orang punya istri. Terus kedua lagi punya istri itu ibadah sholat kita hebat. 2 rakaat orang yang punya istri lebih bagus daripada 70 rakaat yang nggak punya istri. Rugi nggak punya istri rugi. Itu. Nah termasuk yang tadi itu pengampunan dosa. Ya, kita sholat, alhamdulillah diampuni, masih ada sisa. Nah kalau nggak ada istri, dari mana kita bisa susah urusan nafkahnya, kan nggak ada. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta pencerahannya mengenai dosa. Itu masalah dosa ini ada yang bilang bisa dihapus, ada yang bilang tidak bisa dihapus. Karena yang tidak bisa itu karena dosa itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Karena pada jam 4 sore itu pergantian para malaikat untuk menghapuskan. Itu jadi untuk dosa yang ada yang bilang dosa itu seperti debu yang di kaca. Apabila kita rajin membersihkan dia akan bersih. Jadi mohon pencerahannya sebenarnya seperti apa untuk dosa ini. Karena ada yang sudah bilang tidak dihapus dan tidak bisa dihapus. Karena kalau menurut saya itu berpegangan kepada Al-Imran 2627 itu. Karena yang berkuasa itu Allah yang berkuasa di situ. Ada dosa Allah tidak ampuni, yaitu dosa musyrik kafir. Tapi ini kafir sampai mati, itu Allah tidak ampuni lagi di akhirat. Ya. Kalau di dunia dia kafir sebelum meninggal dia bertobat, artinya dia Islam, berarti berhenti dari kekafirannya diampuni. Ya. Kalau dosa-dosa selain kafir atau musyrik, insya Allah diampuni dengan dalil ayat Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni yang menyekutukannya dan diampuni selainnya. Ini yang mati belum taubat. Kalau taubat mah semua diampuni. Ya. Ada orang bersalah ini, bersalah berdosa ini. Meninggal itu berada di dalam masyiah, kehendaknya Allah. Kalau yang musyrik sudah ketetapan tidak diampuni. Ya. Kalau yang lainnya, ya bagaimana Allah? Mungkin ada orang berdosa, tadinya pernah sedekah, ya ini diampuni. Tadinya ini begitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Untuk ini Pak, itu kepastian. Seperti contoh ini seperti Rasulullah bilang, yang rajin menjalankan sunnahku itu pasti bertemuku dengan di akhirat. Itu kepastian. Kepastian, tidak ada itu kepastian. Kita berada dalam posisi takut. Orang kalau masih takut berarti belum pasti. Dan inilah takwa sebenarnya. Kalau kita positif tahu masuk surga, kita kan nggak ada susah lagi. Tapi kenapa kita masih susah? Sudah sholat masih takut. Jangan-jangan kurang, jangan-jangan nggak diterima. Jadi kita harus ada rasa takut. Apalagi janji Allah. Ma jama'allahu lirajulain bainal khaufaini walal amnain. Allah tidak kumpulkan pada satu hamba 2 kali takut, 2 kali aman. In khawfani fid dunya, kalau di dunia udah takut pada saya. Itu ada ayat, dia udah sholat, udah puasa. Semua amalan udah dilakukan. Wa qulubuhum wajilah. Hatinya masih takut. Karena enggak pasti diterima. Gitu loh.
Kalau kita positif pasti diterima, berarti kan tidak takut lagi. Wah, ini bahaya. Kalau orang di dunia tidak ada rasa takut, di akhirat dia takut. Kalau di dunia dia aman, ya itu tadi. Kalau di dunia dia udah takut, di akhirat dia aman. Kan Allah janji, enggak saya kumpulkan untuk satu orang 2 kali takut. Makanya kita di dunia harus ada rasa takut. Walaupun kita sudah beramal segala macam amal, tetap kita takut. Karena tidak ada kepastian. Kan gitu. Kayak seorang namanya Malik bin Dinar. Dia beramal dulu. Sholat malam sampai mentok subuh. Setelah subuh dia mojok. Ya Allah, di mana kamu tulis saya Malik? Kan tadi ngomong. Kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kan kita gak tahu tulisannya di mana. Di daftar penghuni surga apa di daftar penghuni neraka. Jadi itu. Jadi insya Allah itu dengan kita takut, kita sholat masih takut. Nah ini membawa kepada kita tidak sombong. Itu artinya faedahnya ada. Coba kalau positif kita masuk surga. Sombong, nyor, neraka minggir loh. Aneh surga, sombong gitu. Ya iya. Iya, ada lagi cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu yang dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pertanyaan terakhir. Kita seorang ustadz. Kebetulan ada panggilan ceramah. Dikasih 2 juta ke panitia. Setelah kita pulang dari penceramah, kita kasih bini, enggak semuanya 2 juta. Kita kasih katakanlah 500.000 dah bahasanya. Sebab kalau kita kasih 2 juta semua, bini enggak pernah cukup. Bahasanya kurang baik gitu, Bib. Kurang aja gitu maksudnya. Itu apakah seorang ustadz suami jujur apa enggak jujur tuh, Bib? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bini. Gada dulu nanti. Itu bini dianjurin, dibohongin. Kok juga bapak udah salah, ngapain ngasih bini semua? Bini itu keranjang bocor, keranjang bocor. Dikasih duit berapa aja pasti habis. Nah, bocor dibawa. Itu satu kesalahan. Ya. Akhirnya orang yang semua pendapatannya dikasih istrinya, kadang untuk ngasih ibunya udah nggak ada kesempatan, karena nggak ada uang simpenan. Akhirnya mau ngasih ibu minta sama bini, mah ini mau ngasih ibu. Syukur-syukur bininya masih sadar, kan kebanyakan kagak sadar. Malah ngomong, kok bapak mau ngasih ibu, kan ada saudaranya, ada anaknya yang lain. Kadang ngomongnya begitu. Udah deh Pak, jangan sok pahlawan. Ya udah. Ini gara-gara semua yang didapat dikasih istrinya. Akhirnya buat yang lain, buat ibu nomor 1 tidak kesian. Banyak ibu-ibu tuh takut ketemu anaknya. Soalnya ada hatam bininya. Jadi sudah salah. Bapak kalau boleh jangan lagi. Jadi ceramah kayak itu jangan ngasih semua. Kita tanya, mah butuh apa? Papa dapat berapa tadi? Udah diam, jangan pakai nanya. Berani nggak? Ah, ini lagi nih masalah. Ya. Karena banyak laki sekarang semua pendapatannya dikasih istrinya, nggak bisa kemana-mana. Ah, ini uang apa? Ojek, enggak, ngejinggo, enggak gitu. Karena salah itu salah, nggak boleh begitu. Tapi tidak kasep, mau roba susah. Sudah biasa. Jadi yang benar tuh malah kalau bisa istri tidak perlu tahu penghasilan kita.
Makanya ini salah satu yang tidak perlu kita beritahu siapapun. Ada tambahan termasuk umur. Tidak usah orang tahu umur kita berapa. Karena nggak ada gunanya. Nanti kita udah umur tua kelihatan muda. Salah juga. Ada juga muda udah keropos. Jadi tidak perlu. Dan tidak ada gunanya juga. Nggak ada. Nggak ada perlunya. Ya paling tidak meninggal deh baru tulis. Lahir sekian, meninggal sekian. Jangan ada juga biasanya mengincar janda. Udah tua. Berapa Pak? Kan umurnya 60. Baru 35. Ya, bohong deh. Ada juga yang rambut putih di temin dikit. Karena ada rencana biar dapat agak mudaan dikit. Jadi jangan dicatat. Nyatet cerita membini dilinggis duluan loh. Jadi gagak babak belur. Jadi artinya ini udah salah dari awal. Saya nggak bisa jawab deh. Terus tadi kan ada bohong tuh. Nah ini salah satu tidak dihitung bohong dalam hadis. Salasun layu adunal kadhib. 3 perkara tidak dihitung bohong. Berarti kita nggak bisa kita bilang saya bohong. Pertama fil harb, situasi perang. Perang ini kan kita nggak tahu. Jangan-jangan yang nanya musuh, utusan musuh. Di sini pasukan ada berapa ya? Jangan jujur. Ini orang utusan musuh. Oh ini senjata berapa? Jangan. Kita harus bohong. Lalu kedua islah datul bain, mendamaikan orang yang lagi sengketa. Ini orang sengketa kan biasa ngejelek-jelekin satu sama lain. Kalau boleh kita bohong, ini ngejelekin ini. Kalau boleh diganti. Masya Allah, si fulan itu memuji kamu, ya, mengagumi, padahal menghina-hina. Jadi dibohongin. Sama ketiga tadi, muhadatsah zaujain, percakapan suami istri. Jadi istri itu kalau kita dalam hakikat bohong, tidak dihitung bohong. Termasuk kita penghasilannya berapa, kita bohongin. Itu tidak bohong, tidak dihitung bohong. Apa aja. Belum lagi katanya orang suami istri kalau udah di kamar berdua, kan kita diikuti malaikat, pencatat. Malaikat ini malu kalau ngelihat orang berdekatan sama istrinya. Kayaknya menghindar. Nah, kalau menghindar lu ngomong apa aja, kagak dicatat. Yang nyatet lagi pergi dulu. Jadi gitu. Nah, termasuk ngomong-ngomong sih, Pak, hari ini dapat berapa? Ya, dibohongin lah udah kalau memang ini. Itu aja. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad yang kami cintai, saya mau bertanya tentang saya pernah mendengar kalau orang tua sudah meninggal, anak yang berbuat maksiat di dunia itu orang tuanya kena azab juga. Tapi bagaimana kalau orang tua dari sejak awal mondokin anak, terus orang tuanya meninggal, walaupun sudah dipondokin, anaknya tetap berbuat maksiat tuh. Oh iya. Sudah. Satu lagi, Bib. Boleh, Bib? Boleh. Nah, bagaimana keagungan Allah tentang sifat Al-Ghafur Rahim? Yang tadi Habib bilang bahwasanya semua dosa pasti diampuni Allah kecuali maksud. Bagaimana ketika seorang hamba tidak minta ampun, apakah masih diazab di akhirat? Enggak, kan dia minta ampun. Yang tadi kan tidak minta ampun. Dia mati kafir, tidak minta ampun. Pengampunan kafir berarti dia harus berhenti kafir. Kan tidak. Dan masalah Allah Ghafurur Rahim ini dulu nih. Itu jangan kita tertipu. Karena ada juga sifat Allah syadidul iqab. Allah itu kalau menyiksa keras. Orang aja udah punya dua sifat. Ada yang penyayang, tapi dari satu sisi saatnya keras juga. Ya. Jadi bukan berarti tidak diampuni menyalahi Ghafurur Rahim.
Makanya penafsiran itu Ghafurur Rahim lil mu'minin. Allah Maha Pengampun, penyayang pada hambanya yang beriman. Syadidul iqab, Allah keras siksanya pada yang kafir gitu loh. Kan enak. Jangan kita pukul rata. Makanya kita meniru Allah bagus. Apa itu sifat Allah? Rahmatnya lebih dominan daripada marahnya. Ada orang tuh artinya jarang marah, tapi marahnya sedikit. Itu sifat bagus. Ada juga marah melulu, nyari senengnya jarang. Nah itu. Kalau Allah itu senengnya banyak, marahnya tidak banyak. Terus tadi yang pertama tuh Orang tua kena azab kubur itu iya, karena anak. yang Oh tidak, salah. Kecuali orang tuanya memang nyuruh. Ada orang tua dan ada. Ya, ada orang tua. Dia waktu hidup anaknya dikhususin menyanyi, menari joget. Dan dia menyetujui, itu kan dosa. Menyanyi di panggung apa ini, memamerkan aurat. Itu kan dosa. Si orang tua menyetujui itu. Jadi di saat orang tua meninggal, anaknya masih manggung, nyanyi, joget-joget, telanjang-telanjang. Orang tuanya dapat karena dia menyetujui itu. Tapi kalau tidak menyetujui ya enggak lah. Apalagi dia waktu hidupnya anaknya disekolahin agama. Ternyata anaknya kena pengaruh jadi nakal. Orang tua enggak dapat. Kan dia niatnya mau baik. Cuma anaknya sendiri yang menyimpang. Jadi dilihatlah. Tidak bisa kita bilang orang tua nanggung. Menanggung dosa anaknya kalau dia nyetujui. Kan dia setuju. Kan dia setuju anaknya menyanyi. Anaknya ini. Banyak kan orang setuju begitu. Anaknya kerja judi online lah. Dia nyetujui. Ya ini nih yang tetap dapat hukuman gitu. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.